Sekarang, hampir semua proses belajar terhubung lewat layar. Dari pesan di grup WhatsApp, materi di Google Form, sampai video pembelajaran di YouTube. Di video ini, kita akan melihat bagaimana teknologi bisa menyimpan, menyebarkan, dan mempercepat proses belajar. Bukan sekadar alat bantu, tapi juga bagian dari sistem pembelajaran organisasi. Halo, aku Maharani Syifatania. Ini adalah pengalaman aku ikut Figma Bootcamp dan kaitannya dengan teknologi application dari Michael Marquardt. Figma Bootcamp by Ocean Global Digital adalah pelatihan desain gratis secara daring yang membantu peserta menguasai fitur-fitur Figma. Setelah peserta daftar lewat Google Form, peserta langsung masuk ke grup WhatsApp untuk komunikasi dan informasi penting tentang pelatihan. Di situ, admin akan share link Google Classroom yang berisi semua materi pembelajaran, mulai dari link video tutorial YouTube, modul PDF, hingga latihan soal pilihan ganda di Google Form untuk tiap pertemuannya. Pelatihan ini berlangsung selama 2 minggu dengan 8 pertemuan. Setiap pertemuannya membahas topik-topik yang berbeda. Semua materi, latihan, sampai komunikasi dilakukan lewat platform online tanpa tatap muka sama sekali. Jadi sangat sesuai untuk pesertanya yang beragam atau umum karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Buku Building Learning Organization dari Marquardt menjelaskan dimensi teknologi application. Teknologi dalam learning organization punya 2 fungsi utama. Pertama, teknologi for managing knowledge, yaitu bagaimana teknologi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan pengetahuan di seluruh organisasi. Di pelatihan Ocean, fungsi ini terlihat dari penggunaan Google Classroom yang menyimpan seluruh materi PDF dan link video pembelajaran, sehingga pengetahuan tersusun rapi dan mudah diakses kapanpun. Fungsi kedua yaitu teknologi for enhancing learning, di mana teknologi mempercepat dan memperluas proses belajar melalui media digital. Contohnya, video tutorial di YouTube dan latihan di Google Form yang membantu peserta belajar secara mandiri, fleksibel, dan bisa diulang sesuai kebutuhan. Menurut aku, Ocean sudah berhasil membangun sistem pembelajaran digital yang efisien, yakni dengan menerapkan teknologi for managing knowledge dan teknologi for enhancing learning dengan cukup baik. Tapi di sisi lain, masih ada ruang untuk berkembang. Komunikasi antar peserta dan mentor masih terasa terbatas. Interaksi di grup WhatsApp, komentar di YouTube, dan Google Classroom cenderung masih pasif. Selain itu, latihan yang diberikan lebih bersifat teoritis. Jadi, belum ada proyek praktik desain yang memungkinkan peserta mendapatkan umpan balik langsung dari mentor. Padahal, menurut Marquardt, teknologi dalam organisasi belajar seharusnya tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga menciptakan interaksi, dialog, dan refleksi bersama. Kalau dilihat dari konsep Marquardt, Ocean sebenarnya sudah mengembangkan sistem untuk mengelola pengetahuan seperti Knowledge Information System lewat Google Classroom dan teknologi Based Learning System lewat video YouTube dan latihan di Google Form. Sayangnya, belum ada Electronic Performance Support System yang berfungsi memberikan real-time feedback dan bimbingan langsung kepada peserta. Akibatnya, proses belajarnya masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya mendukung refleksi dan bimbingan secara langsung. Jadi, walaupun sistem digitalnya sudah berjalan baik, budaya belajarnya masih perlu diperkuat agar teknologi benar-benar menjadi jembatan bagi pembelajaran yang kolaboratif dan bermakna. Pembelajaran yang aku dapat adalah teknologi baru benar-benar bermanfaat kalau dimanfaatkan untuk membangun budaya belajar. Ocean telah memberikan sistem yang memfasilitasi belajar mandiri dan fleksibel. Aku bisa mengatur waktu belajar sendiri, mengulang materi kapanpun, dan belajar sesuai kecepatan pribadi. Namun, aku juga sadar bahwa tanpa komunikasi dan keterlibatan aktif antar anggota, pembelajaran jadi terasa satu arah. Menurut aku, learning organization yang ideal adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan antara teknologi yang kuat dan partisipasi manusianya yang aktif. Karena pada akhirnya, learning organization adalah organisasi yang memanfaatkan teknologi tapi tetap berpusat pada manusianya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.